Perkenalkan, nama saya Natalia Veronica Simbolon, NIM 1850621, kelas B Pendidikan Kimia semester 6. Di sini saya akan membawakan materi yaitu tentang lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi. Di mana di sini kompetensi intinya yaitu pada KI 3 pengetahuan, yaitu memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Sedangkan pada KI keterampilan melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kajian, kimia, teknologi, dan terstruktur sesuai dengan standar kompetensi kerja, menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, menyaji secara efektif, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikasi, dan solutif dalam ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari dipelajarinya di sekolah, serta mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung, menunjukkan keterampilan persepsi, kesiapan meniru dan membiasakan gerak, mahir menjadikan gerak alami dalam ranah konkret terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya untuk melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Di mana kompetensi dasarnya di sini yaitu menganalisis lambang unsur, rumus kimia, dan persamaan reaksi, dan mengintegrasikan penulisan lambang unsur dengan rumus kimia pada persamaan reaksi yang berdasarkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menjelaskan lambang unsur, kedua menjelaskan rumus kimia, ketiga menganalisis lambang unsur untuk menentukan rumus kimia dan persamaan reaksi, membuktikan hukum kekekalan massa untuk menyetarakan persamaan reaksi, merumuskan rumus molekul berdasarkan konsep lambang unsur. Yang berikutnya mengadaptasi kasus sehari-hari terkait dengan lambang unsur, rumus kimia, persamaan reaksi kimia. Nah, pada materi yang pertama ini yaitu lambang unsur, di mana tanda atau lambang unsur yang dipergunakan saat ini yaitu ditemukan oleh atau disusun oleh seorang pakar kimia yang berasal dari Swedia. Dia bernama John Jacob Berzelius dari tahun 1779 sampai 1849. Nah, di sini aturan penulisan lambang unsur yaitu sebagai berikut. Yang pertama ini yaitu lambang unsur ditulis dari huruf pertama, nama ilmiah atau nama latin unsur tersebut, dan ditulis dengan huruf besar atau kapital. Nah, sebagai contohnya, sulfur ini diberi dengan lambang S, nitrogen diberi dengan lambang N, karbonium dia berlambang C, dan fosfor sebagai lambang P. Dan aturan yang kedua yaitu jika unsur tersebut mempunyai nama dengan huruf depan sama, maka lambang unsur ditulis dengan dua huruf, yaitu huruf pertama ditulis dengan huruf besar dan huruf berikutnya ditulis dengan huruf kecil. Yang sebagai contohnya yaitu kalsium, dia diberi lambang dengan Ca, natrium diberi lambang dengan Na, tembaga atau diberi dengan lambang Cu, neon yaitu dengan Ne, sedangkan kobalt CO, dan nikel juga Ne. Nah, di sini ada beberapa nama dan lambang beberapa unsur. Dapat kita lihat pada tabel ini, di mana air raksa yaitu Hg, besi Fe, belerang S, dan sebagainya. Nah, untuk materi kedua ini yaitu rumus kimia, di mana rumus kimia ini merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih yang sama atau berbeda dengan komposisi tertentu. Nah, dengan rumus ini yaitu NaXBY, di mana keterangannya bahwasannya N ini merupakan bilangan koefisien, sedangkan AB ini merupakan lambang atom, dan X dan Y ini merupakan angka indeks yang menandakan angka yang terletak di sebelah kanan bawah lambang atom yang menunjukkan jumlah atom di depannya. Sebagai contohnya yaitu H2O yang berarti satu molekul air
terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Sedangkan 2H2O sama dia merupakan 2 molekul air yang terdiri dari 4 atom hidrogen dan 2 atom oksigen. Begitu juga dengan 4O2 dan 3O. Yang berikutnya yaitu rumus kimia dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Di mana yang pertama rumus molekul ini merupakan rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah atom yang menyusun atau membentuk suatu zat, yang sebagai contohnya H2O. Di mana rumus molekul ini terdiri atas 2, yaitu rumus molekul unsur dan rumus molekul senyawa. Nah, rumus molekul unsur ini yaitu gabungan 2 atau lebih atom-atom sejenis, di mana molekul unsur terdiri atas molekul diatomik dan molekul poliatomik. Nah, untuk molekul diatomik ini terdiri atas gabungan 2 atom yang sejenis, seperti contohnya yaitu O2, H2, N2, F2, Cl2, Br2, dan I2. Sedangkan pada molekul poliatomik yaitu gabungan lebih dari 2 atom yang sejenis, sebagai contohnya P4, S8, dan Se8. Nah, ini merupakan rumus molekul senyawa, di mana ini menyatakan rumus senyawa yang tersusun atas 2 atom atau lebih yang berbeda yang membentuk molekul. Nah, sebagai contohnya dapat kita lihat bahwasanya senyawa karbon dioksida rumus molekulnya CO2 dengan jumlah atom 3 atom, yaitu terdiri atas 1 atom C dan 2 atom O. Begitu juga dengan air H2O yang membentuk 3 atom di mana tersusun atas 2 atom H dan 1 atom O. Begitu juga dengan rumus molekul lainnya yaitu NH3, HCl, H2SO4, C6H12O6, dan CONH2 2 kali. Dapat kita lihat pada tabel. Yang kedua ini, rumus empiris merupakan rumus kimia yang menyatakan perbandingan paling sederhana dari atom-atom pembentuk senyawa. Sebagai contoh, perbandingan jumlah atom C dan H dalam C3H6. Nah, ini merupakan perbandingan jumlah atomnya yaitu 3:6, di mana dapat kita sederhanakan lagi, dia dapat menjadi 1:2. Jadi rumus empiris dari C3H6 adalah CH2. Nah, sebagai contohnya di sini nama senyawa glukosa dengan rumus molekul C6H12O6, di mana ini rumus empirisnya CH2O, sudah disederhanakan. Dan begitu juga dengan butana dengan rumus molekul C4H10, rumus empirisnya C2H5. Persamaan reaksi. Nah, di sini persamaan reaksi ini merupakan persamaan reaksi yang menggambarkan reaksi kimia yang terdiri atas rumus kimia, zat-zat bereaksi, dan zat-zat hasil reaksi disertai koefisien dan fasa masing-masing. Nah, persamaan reaksi ini menunjukkan zat-zat yang bereaksi atau disebut dengan reaktan dengan zat-zat hasil reaksi atau produk beserta koefisien masing-masing. Nah, dapat kita lihat sebagai contohnya yaitu gas nitrogen atau N2 dan gas hidrogen atau H2 yang bereaksi menjadi gas amonia yaitu NH3. Dapat kita lihat reaksi kimianya yaitu N2 tambah H2 menghasilkan NH3. Sebagai pereaksi yaitu N2 ditambah H2, sedangkan hasil reaksinya NH3. Nah, di sini dapat kita lihat aturan penulisan persamaan reaksi kimia, yaitu yang pertama, reaksi kimia ditandai dengan tanda panah dapat dibaca sebagai bereaksi menjadi dan tidak boleh diganti dengan tanda sama dengan. Sedangkan aturan kedua yaitu zat-zat sebelah kiri tanda panah disebut bereaksi atau reaktan, sedangkan zat sebelah kanan tanda panah disebut hasil reaksi atau produk. Aturan yang ketiga yaitu wujud dari zat-zat tersebut harus dinyatakan dengan tanda di belakang rumus kimia zat-zat masing-masing. Nah, misalnya dia berwujud S atau solid untuk padat dan L liquid untuk cair, gas untuk gas yaitu aqueous untuk larutan dalam air.
Jadi pada aturan berikutnya yaitu reaksi harus memenuhi hukum kekekalan massa. Nah, di sini ditunjukkan oleh jumlah atom di mana setiap unsur dari zat-zat bereaksi dan zat-zat hasil reaksi harus sama. Sedangkan jumlah atom ruas kirinya itu merupakan sama dengan jumlah atom ruas kanan. Dan aturan selanjutnya yaitu menyetarakan persamaan reaksi dengan cara menambahkan bilangan koefisien. Nah, jadi atau angka yang terletak di depan rumus kimia. Nah, untuk reaksinya yaitu N2 berwujud gas ditambah 3H2 berwujud gas menghasilkan 2NH3 berwujud gas, di mana koefisien dari N2 ini sama dengan 1, dapat kita lihat. Jadi karena dia 1 tidak perlu ditulis, dan H2 ini merupakan sama dengan 3, dan NH3 dia memiliki koefisien 2. Nah, persamaan hasil tersebut menyatakan bahwa perbandingan molekul N2 dan H2 ini yang bereaksi menghasilkan molekul NH3 adalah 1:3 dibanding 2. Nah, berikutnya yaitu penulisan persamaan reaksi. Nah, dapat kita lihat bahwa reaksi ini merupakan zat-zat yang bereaksi di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan hasil reaksi ini, zat-zat hasil reaksi di sebelah kanan tanda panah. Nah, dengan keterangan bahwa A dan B sebagai pereaksi, C dan Z sebagai hasil reaksi. Nah, untuk P yaitu koefisien reaksi zat A, Q koefisien reaksi zat B, R koefisien zat C, sedangkan S koefisien reaksi zat D. Untuk menyetarakan persamaan reaksi. Nah, di sini merupakan menyangkut dengan hukum kekekalan massa, di mana jumlah massa sebelum reaksi sama dengan jumlah massa sesudah reaksi. Dan dengan demikian dapat diperoleh ketentuan bahwa jumlah atom bereaksi sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Nah, sebagai contoh soalnya dapat kita lihat yaitu untuk menyetarakan persamaan reaksinya, di mana di sini reaksi Fe ditambah O2 menghasilkan FeO. Nah, ini reaksi ini belum setara dan dapat kita lihat bahwa Fe ditambah O2 ini dapat kita hitung terdapat 3 atom, sedangkan FeO terdapat 2 atom. Nah, cara penyetaraannya di sini sudah dijelaskan bahwasanya jumlah atom Fe di kiri dan di kanan sudah sama, yaitu 1. Jumlah atom O yang di kiri sama dengan 2, sedangkan di kanan yaitu sama dengan 1. Nah, jadi sehingga koefisien O di sebelah kiri dikalikan dengan setengah. Dia menjadi Fe ditambah setengah O2 menghasilkan FeO. Nah, agar koefisien tidak terbentuk pecahan, maka persamaan tersebut dapat kita kalikan dengan 2, menjadi 2 Fe ditambah O2 dapat menghasilkan 2 FeO. Nah, di sini terdapat soal di mana terdapat indikator yang memfokuskan pertanyaan. Nah, dengan indikator ini merupakan disajikan sebuah masalah atau problem atau kartun atau eksperimen, dan hasilnya siswa dapat menentukan masalah utama, kriteria yang digunakan untuk menghasilkan kualitas atau kebenaran argumen atau kesimpulan. Nah, di sini disajikan kafein atau MR-nya yaitu 196 adalah zat stimulan yang banyak ditemukan dalam kopi, teh, dan minuman ringan. Analisis unsur dari senyawa yang menunjukkan terdapat 49,47% karbon, 5,19% hidrogen, dan 28,86% hidrogen, dan 16,48% oksigen. Nah, untuk menentukan rumus molekul dari kafein, dapat kita lihat bahwa yang pertama dalam senyawa primidin terdapat unsur yaitu unsur C, H, N, dan O. Nah, di sini sudah diketahui bahwasannya unsur C 49,47%, sedangkan H 5,19%, dan O yaitu terdapat 16,48%.
Mula-mula kadar unsur dikonversi menjadi jumlah mol dengan mengasumsi bahwa terdapat 100 gram senyawa. Nah, jumlah mol sama dengan kadar unsur C, mana dikali dengan massa senyawa dibagi massa molar C. Nah, di sini 49,47% dikali 100 gram per di mana 49,47% dikali 100 gram dibagi dengan 12 gram per mol sama dengan 49,47 gram per 12 gram per mol. Nah, di sini hasilnya yaitu 4,12 mol. Nah, begitu juga dengan jumlah mol H, yaitu kadar unsur H dikali massa senyawa dibagi massa molar H. Nah, di mana dapat dihasilkan 49, di mana dapat dihasilkan yaitu 5,19% dikali 100 gram per 12 gram per mol. Hasilnya 5,19 mol. Begitu juga dengan mol N dapat menghasilkan 2,06 mol dengan cara yang sama, dan jumlah mol O yaitu kadar unsur O dikali massa senyawa per massa molar N. Nah, dapat hasilnya 1,03 mol. Nah, di sini rasio mol unsur C dibanding H dibanding N dan dibanding dengan O, yaitu kedua ruas dibagi dengan 1,03. Nah, jadi rumus empirisnya itu yaitu C4H5N2O 2 kali, di mana MR dari C4H5N2O yaitu sama dengan 4 dikali ARC ditambah 5 kali ARH dan ditambah 2 kali ARN tambah 1 kali ARO dapat menghasilkan MR yaitu 97, di mana MR rumus molekulnya sama dengan X dikali MR rumus molekul. MR rumus molekul sama dengan X dikali MR rumus empiris. Nah, MR-nya tadi 194 sama dengan X dikali 97. Nah, X ini sama dengan 2. Karena 194 dibagi 97. Oleh karena itu, rumus molekulnya yaitu sama dengan rumus empiris dikali X. Maka rumus molekul yaitu C4H5N2O 2 kali, yaitu sama dengan C8H10N4O2. Nah, jadi rumus molekul senyawa kafein ini adalah C8H10N4O2. Nah, ini merupakan untuk menganalisis argumen. Ini indikator yang kedua. Contoh indikator soalnya ini yaitu disajikan deskripsi sebuah situasi atau 1-2 argumentasi, siswa dapat menyimpulkan argumen secara memberikan alasan mendukung argumen yang disajikan dan memberikan alasan yang tidak mendukung argumen yang disajikan. Nah, di sini dapat kita perhatikan tabelnya, di mana mineral di sini merupakan tabel yang belum tabel yang masih acak. Jadi di sini merupakan data acak dari mineral dan unsur. Nah, pasangan datanya yang benar adalah unsur dari antara unsur dan mineralnya adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 5, 4 dan 5 bagian E. Nah, jadi pembahasannya kita dapat menyusun kembali data-data yang acak ini menjadi data yang baik. Nah, di sini mineral atau siderit, unsur logamnya Fe dan besi atau besi, senyawanya FeCO3. Dan sedangkan Cu, senyawanya CuFeS2. Dia dalam mineral yaitu kalkopirit. Sedangkan pirolusit ini unsur logamnya yaitu Mn atau mangan, senyawanya MnO2.
Sedangkan dalam mineral bauksit, unsur logamnya yaitu Al, senyawanya yaitu AlOH 3 kali. Sedangkan magnesit juga yaitu unsur logamnya Mg atau magnesium, sedangkan senyawanya MgCO. Nah, dapat kita bahas bahwasanya setelah dibuat tabel penyusunan data unsur dan mineral yang benar, maka dapat disimpulkan bahwa data pasangan dari A ini 1 dan 2 itu tidak benar. Nah, dikarenakan data 1 siderit unsur logamnya bukan nikel melainkan Fe atau besi pada senyawanya yaitu FeCO2. Pada data yang kedua ini benar dikarenakan pada kalkopirit mengandung unsur logam Cu atau tembaga, senyawanya CuFeS2. Pada opsi B yaitu 1 dan 3 ini tidak benar, yaitu dikarenakan data yang pertama ini siderit unsur logamnya bukan nikel melainkan Fe atau besi atau senyawanya yaitu FeCO2. Sedangkan pada nomor 3-nya itu tadi fluorosit, ini benar karena pada fluorosit ini mengandung unsur logam Mn atau mangan dengan senyawa MgCO3. Nah, pada opsi yang C yaitu 2 dan 3 ini merupakan data yang benar karena pada fluorosit ini mengandung unsur logam Fe atau besi dan pada kalkopirit mengandung unsur logam tembaga yaitu Cu. Nah, pada opsi yang D yaitu 2 dan 5 tidak benar dikarenakan pada data yang kelima yaitu magnesit unsur logamnya bukanlah besi melainkan Mg atau magnesium. Sedangkan pada opsi E yaitu 4 dan 5 pasangannya dari data ini jelas tidak benar karena pada nomor 4 itu merupakan bauksit, bahwasannya unsur logamnya itu bukanlah kalsium melainkan Al atau aluminium. Pada yang kelima ini magnesit unsur logamnya bukanlah besi melainkan Mg atau magnesium. Jadi jawaban yang benar ini yaitu adalah bagian C yaitu 2 dan 3. Nah, di sini terdapat soal yang ketiga yaitu menjudgment yang dapat dipercaya. Nah, contoh indikator soalnya ini disajikan sebuah teks argumen di mana iklan dan eksperimen dan interpretasinya siswa dapat menentukan yang judgementnya dapat dipercaya atau tidak dapat dipercaya serta memberikan alasannya. Nah, di sini terdapat soal bahwasanya disajikan hasil analisis unsur pada senyawa primidin diperoleh kadar unsur karbon yaitu 60%, hidrogen 5% dan sisanya nitrogen. Nah, untuk menentukan rumus empirisnya pada senyawa primidin ini yaitu dalam senyawa primidin terdapat 3 unsur yaitu C 60%, H 5% dan N 35%. Nah, N ini merupakan sisanya bahwasanya 100% dikurang 60%. Nah, hasilnya ya dan dikurang 5%. Nah, mula-mulanya ini merupakan kadar unsur ini dikonversi menjadi jumlah mol dengan mengasumsikan bahwa terdapat 100 gram senyawa. Nah, pada jumlah mol C yaitu untuk menghitungnya bahwa kadar unsur C dikali massa senyawa dibagi massa molar C. Nah, 60% dikali 100 gram per 12 gram per mol yaitu dapat hasilnya 5 mol. Begitu juga dengan mol H yaitu kadar unsur H dikali massa senyawa per massa molar H, hasilnya yaitu 5% dikali 100 gram per 12 gram per mol yaitu 5 mol. Nah, jumlah mol N juga yaitu kadar unsur N dikali massa senyawa per massa molar N. Nah, 35% dikali 100 gram per 14 gram per mol yaitu di mana hasilnya 2,5 mol. Nah, dapat dihasilkan bahwa rasio mol unsur C dibanding H dibanding N yaitu adalah kedua ruas dibagi dengan 2,5. Jadi rumus empirisnya yaitu C2H2N. Nah, soal berikutnya yaitu terdapat di mana ini terdapat rumus empiris menyatakan perbandingan mol atom-atom yang penyusunnya merupakan Re suatu senyawa adalah CH2O2
yang artinya perbandingan mol atom C dibanding H dibanding O dalam senyawa itu adalah 1:2 banding 2. Berdasarkan hal ini, apakah harus ditentukan untuk menetapkan Re suatu senyawa? Nah, Re ini senyawa dapat ditentukan bila perbandingan mol atom penyusun senyawa sudah diketahui, bahwa tentukanlah Re senyawa yang mengandung 75% karbon, 25% atom hidrogen, di mana ARC 12 dan hanya sama dengan 1. Nah, untuk menyelesaikannya yaitu dapat kita mengetahui perbandingan persen C banding persen H yaitu 75:25. Perbandingan massa C dibanding massa H yaitu sama dengan 0,75 dibanding 0,25. Maka perbandingan mol C dibanding mol H adalah sebagai berikutnya, yaitu dapat ditentukan bahwa perbandingan mol C banding mol H sama dengan 1:4. Nah, dengan demikian rumus empiris senyawa tersebut yaitu CH4. Nah, demikianlah hasil dari materi yang saya paparkan serta soal-soal serta pembahasannya. Saya Natalia Veronica Simbolon, NIM 185060021 kelas B Pendidikan Kimia semester 6 mengucapkan terima kasih.